Tel Aviv, dini hari 21 Juni 2025. Udara masih menggantung berat ketika dentuman pertama memecah langit Israel. Di balik bayang gedung-gedung pencakar langit yang masih terjaga, sebuah kilatan oranye menyapu langit selatan. Rudal balistik sejil buatan Iran meluncur tajam dan menghantam jantung kota. Sistem pertahanan udara yang selama ini digadang-gadang sebagai benteng tak tertembus Iron Dome dan Arrow dinyatakan aktif, namun tak satu pun rudal berhasil dicegat. Warga hanya bisa menatap, beberapa menyindir getir. Iron Dome hanya menonton. Pangkalan militer rusak, jaringan listrik terputus, rumah sakit dipenuhi luka dan kepanikan. Kota yang selama ini dibungkus keyakinan keamanan, kini terdiam dalam kejut. Serangan ini bukan sekadar ledakan. Ia menciptakan celah dalam narasi keunggulan, menyingkap pertanyaan yang lebih dalam. Seberapa tahan sistem ketika keyakinan mulai retak? Pukul 3:16 dini hari, sirene terakhir di Beersheba terputus di tengah udara, digantikan oleh suara tangis anak-anak dan gema bangunan yang runtuh. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah rudal sejil menghantam Tel Aviv, separuh wilayah Israel dilaporkan mengalami kerusakan sistemik. Lebih dari 120 fasilitas militer, termasuk pos komando barat di dekat Netivot, dan basis pengintaian udara di utara Ashkelon dilumpuhkan total. Beberapa markas pertahanan, seperti yang berada di dekat Binyamina, hilang dari peta, bukan karena disamarkan, tapi karena runtuh menjadi lubang dalam di tanah. Haifa dan Beersheba berubah menjadi lanskap kekacauan. Di pusat kota Haifa, antrian air bersih di depan supermarket berujung perkelahian fisik. Seorang perempuan tua jatuh tersungkur ketika masa berebut sebotol air mineral terakhir. Di Beersheba, kelompok bersenjata tak dikenal menjarah gudang penyimpanan pangan dan toko elektronik. Sementara aparat keamanan justru terlihat berjaga di stasiun bensin kosong karena menerima koordinat logistik yang salah selama lebih dari 6 jam. Pemerintah mengeluarkan perintah darurat. Lockdown total diberlakukan untuk wilayah selatan. Namun jaringan distribusi bantuan tidak tersedia. Truk logistik tersangkut di persimpangan yang rusak, dan pusat evakuasi di Rishon LeZion penuh dalam hitungan menit. Ribuan orang memutuskan meninggalkan rumah tanpa arah, berjalan kaki menuju pusat kota yang juga sudah kolaps. Dalam kekacauan ini, polisi terlihat linglung. Beberapa unit dilaporkan salah menafsirkan perintah radio, dan tidak sedikit yang akhirnya terjebak di pos terpencil tanpa komunikasi. Kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, ungkap seorang perwira muda yang diwawancarai oleh media lokal. Semua saluran komando tampaknya padam atau tidak responsif. Namun yang paling mencolok bukan hanya runtuhnya struktur, tapi juga retaknya rasa aman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga rasa percaya terhadap sistem yang selama ini mereka anggap tangguh. Kekacauan ini bukan hanya akibat kehancuran fisik, tetapi juga refleksi dari sebuah pertanyaan yang mulai menggema dari utara ke selatan. Siapa yang bisa diandalkan ketika negara sendiri jatuh dalam diam? Dan ketika jam merangkak menuju pagi, bayang-bayang tak hanya berasal dari bangunan yang hancur, tetapi juga dari perasaan bahwa sebuah tatanan sedang berubah. Ini bukan akhir dari sebuah malam. Ini mungkin awal dari pergolakan sosial yang jauh lebih dalam. Di tengah reruntuhan Tel Aviv, suara berita resmi justru yang paling sunyi. Stasiun televisi nasional lumpuh total sejak pukul 4:30 pagi waktu setempat. Sinyal radio terganggu, dan situs pemerintah tak dapat diakses. Dalam kekosongan informasi ini, warga mulai bergantung pada apapun yang bisa memberi petunjuk, terutama WhatsApp. Di banyak lingkungan, voice note berantai menjadi kompas harian. Ada yang memperingatkan serangan susulan, ada yang mengabarkan lokasi penjarahan, atau jalur evakuasi aman. Tidak semua bisa dipercaya. Tapi dalam krisis, orang lebih percaya pesan suara dari tetangga ketimbang siaran pers yang tak pernah tiba. Sarkasme pun mengisi ruang publik digital. Pemerintah bilang tetap di rumah tapi rumah saya sudah terbang ke Lebanon. Tulis seorang pengguna X, sebelumnya Twitter, merujuk pada ledakan di Kfar Saba yang menghancurkan 2 blok apartemen. Kondisi ini mencerminkan lebih dari sekadar kerusakan teknis. Ia menandakan runtuhnya kepercayaan terhadap saluran informasi resmi. Ketika negara diam, warga menciptakan narasi sendiri, kadang benar, kadang liar. Namun semuanya lahir dari kebutuhan akan pegangan dalam gelap. Dan dalam keheningan siaran, yang paling nyaring justru suara masyarakat yang mencari arah dengan cara mereka sendiri. Pagi 21 Juni 2025, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berdiri di podium darurat yang dipasang di dalam bunker Yerusalem Barat. Wajahnya pucat, suara serak, namun tetap mencoba tegas saat menyerukan konferensi pers yang ditayangkan terbatas. Kami memanggil dunia untuk berdiri bersama kami dalam jam tergelap ini. Namun dunia diam.
Di Washington DC, juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden sedang menghadiri forum ekonomi kawasan dan belum memiliki keputusan kebijakan khusus terkait krisis ini. Tidak ada satupun sinyal pengiriman pasukan bantuan, tidak ada pergerakan logistik, hanya kalimat retoris tentang perlunya menahan diri dari semua pihak. Paris, Berlin, dan London yang biasanya menjadi suara awal solidaritas transatlantik kali ini hanya mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan penghentian kekerasan dan upaya deeskalasi. Tanpa janji dukungan militer, tanpa agenda konkret. Di markas besar PBB, New York, pertemuan darurat Dewan Keamanan justru terperosok dalam debat panjang yang berujung buntu. Rusia dan Tiongkok saling melempar tanggung jawab, memperdebatkan terminologi dalam draft resolusi. Sementara diplomat negara-negara kecil keluar ruangan dengan wajah lesu. Media internasional tak tinggal diam tetapi bukan dengan empati. Sebuah karikatur editorial dari surat kabar Kanada memperlihatkan Netanyahu duduk sendirian di ruang terbuka dengan tangan terulur. Sementara boneka dunia hanya menoleh jika dia memegang konsol permainan Nintendo Wii. Pesannya sederhana, tapi menusuk. Solidaritas kini bukan soal nilai, melainkan hiburan. Warga Israel, yang biasanya merasa memiliki jaring perlindungan diplomatik, mulai bertanya, di mana aliansi strategis saat semua sistem runtuh? Seorang analis politik lokal menyindir di radio komunitas Yerusalem, dunia datang saat kita punya sesuatu untuk ditawarkan. Sekarang yang kita punya cuma puing dan ketakutan. Apa yang dulu disebut perisai global, kini tampak seperti ilusi optik dalam reruntuhan. Tidak ada kapal induk di Laut Tengah. Tidak ada jet patroli dari sekutu. Yang tersisa hanya realitas keras. Dalam momen tergelap, suara dunia tak terdengar atau memilih untuk tidak bicara. Dan dari keheningan itu, timbul kesadaran pahit bahwa dalam politik internasional, solidaritas bukan jaminan, tapi pilihan yang penuh perhitungan. Pukul 10.45 pagi, waktu Yerusalem, ruang rapat kabinet Israel di Gedung Kiria biasanya, penuh protokol dan kerahasiaan berubah, menjadi arena saling tuding. Mayor Jenderal Rami Erez, pensiunan Komandan Sistem Pertahanan Udara, berbicara dengan nada tajam. Kita membangun kepercayaan pada teknologi yang tidak pernah diuji dalam perang nyata. Iron Dome bukan perisai, itu ilusi. Beberapa pejabat militer lainnya mengangguk diam. Yang lain membelalakkan mata, seakan mendengar hal yang tak boleh dikatakan. Sementara itu, pihak oposisi, yang hadir sebagai pengamat, langsung menuding strategi keamanan pemerintahan Netanyahu sebagai pertunjukan keangkuhan. Seorang anggota Knesset dari Partai Buruh menambahkan dengan sindiran pahit. Kita menghabiskan anggaran membangun tembok, padahal rudal tidak pakai tangga. Di luar ruangan, dunia maya bergerak cepat. Meme-meme bermunculan, seperti ledakan kecil lainnya. Sebuah foto Netanyahu tertunduk dengan baterai ikon kosong di atas kepala viral dengan caption, Netanyahu sudah habis daya. Yang lain memperlihatkan ruang rapat kabinet dengan overlay tulisan, episode terbaru, cara bertahan hidup tanpa internet dan listrik, edisi pemerintah. Warga Israel, yang dulu menggantungkan harapan pada kekompakan politik saat krisis, kini menyaksikan celah dalam struktur pemerintahan terbuka lebar. Bukan hanya dinding kota yang retak, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap sistem yang selama ini mengklaim siap menghadapi apapun. Dalam satu pagi, rapat kabinet bukan lagi simbol kekuatan negara melainkan panggung realita baru, bahwa kekuasaan pun rentan, terutama ketika suara rakyat sudah mendahului suara pemimpin. Dan dari dalam ruang ber-AC itulah, suara kegagalan terdengar lebih keras daripada siren di jalanan yang telah lama kehilangan arah. Pukul 21.00 waktu Yerusalem, layar televisi di seluruh Israel menampilkan konferensi pers dari Gedung Putih. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat berdiri tenang di hadapan mikrofon, menyampaikan pernyataan yang segera menjadi titik balik geopolitik. Amerika Serikat tidak akan mengirim bantuan militer langsung ke Israel. Kami tidak ingin mendorong dunia menuju perang global. Kalimat itu, meski disampaikan dengan nada hati-hati, terdengar seperti pintu yang ditutup perlahan di tengah. Teriakan minta tolong. Di Tel Aviv, tempat ledakan masih terasa di dinding beton dan jendela yang menganga. Banyak warga menatap layar dalam diam. Harapan akan dukungan logistik, sistem pertahanan tambahan, atau bahkan kapal induk di Laut Tengah semuanya menguap bersama pernyataan resmi tersebut. Media lokal segera bereaksi. Harian Haaretz menyebutnya sebagai pengkhianatan strategis. Saluran Channel 12 menampilkan montage arsip kunjungan Netanyahu ke Washington dengan narasi yang menggugah, dari mitra abadi menjadi siluet dalam kabut. Sementara itu, di media sosial, sarkasme mengalir deras. Seorang pengguna menulis, aliansi itu seperti cinta jarak jauh tidak ada gunanya saat rudal menghantam atap rumahmu. Yang lain menyindir dengan postingan gambar, bendera Amerika dengan tulisan kecil, akan kembali
Setelah rapat ekonomi selesai, di dalam negeri, kekecewaan berubah menjadi keresahan. Menteri Pertahanan Israel dilaporkan keluar dari pertemuan kabinet lebih awal, menolak menjawab pertanyaan wartawan. Laporan-laporan dari Haifa dan Ashdod menunjukkan peningkatan keresahan sipil, bukan hanya karena ancaman fisik, tapi karena rasa kehilangan arah sebuah perasaan ditinggalkan oleh dunia yang selama ini diklaim sebagai sekutu. Secara geopolitik, keputusan Amerika tidak datang tiba-tiba. Beberapa analis menyebutnya sebagai sinyal perubahan doktrin luar negeri, yang lebih berhati-hati, dan tidak lagi ingin terjebak dalam eskalasi regional yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi bagi masyarakat Israel, penjelasan itu tidak cukup. Yang mereka lihat adalah keheningan dari panggung internasional saat mereka paling membutuhkannya. Dan di balik segala diplomasi, satu kenyataan pahit kini tak bisa dibantah. Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah kontemporer, harus menghadapi krisis terbesar ini sendirian tanpa perisai global, tanpa janji bantuan, dan tanpa jaminan apapun dari mereka yang dulu berdiri di sampingnya. Dalam bayang-bayang reruntuhan Tel Aviv, yang tersisa bukan hanya puing, tapi juga pertanyaan menyakitkan. Berapa harga dari sebuah aliansi ketika nyawa dipertaruhkan dan dunia hanya menjawab dengan diam? Di bawah langit Tel Aviv yang masih diselimuti debu dan gema ledakan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdiri di depan podium darurat. Suaranya tegas, tapi sunyi. "Saya tidak akan mundur," katanya, namun di belakangnya layar menampilkan grafik kehancuran nasional. Infrastruktur lumpuh, pasokan militer tersendat, dan puluhan kota kehilangan koordinasi. Israel kini benar-benar sendiri, tanpa aliansi aktif, tanpa logistik yang cukup, tanpa dukungan internasional. Angkatan bersenjata kehabisan ritme, pasukan cadangan bingung menunggu perintah, dan masyarakat mulai bergerak sendiri-sendiri. Seorang pakar pertahanan menyebutnya, ini seperti tim sepak bola, tanpa sepatu, tanpa wasit, dan gawangnya sudah terbakar. Namun di balik reruntuhan, sesuatu tetap bertahan kehendak untuk hidup. Di Haifa, warga berbagi makanan lewat jendela ruang bawah tanah. Di Beersheba, tim medis sukarela muncul dari gang sempit. Dan di media sosial, generasi muda mulai mempertanyakan ulang arah kebijakan keamanan. Apakah sistem lama masih relevan? Di zaman krisis kompleks, masalahnya mungkin bukan hanya soal mengganti seorang pemimpin, tapi siapa yang berani menggambar ulang peta masa depan ketika bahan bangunannya tak lagi dikirim dan blueprintnya sudah terbakar. Simpan video ini, bagikan ke temanmu, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa makna sebenarnya dari solidaritas ketika semua sistem runtuh?